Elang emas versus elang potak. Siapa yang lebih hebat? Elang emas atau Golden Eagle adalah spesies burung elang yang sangat populer dengan persebaran paling luas. Sementara elang potak atau Bald Eagle juga jadi spesies burung elang yang tidak kalah populer. Dalam video ini, kita akan membandingkan kemampuan mereka, sehingga di akhir video kita bisa tahu siapa pemenangnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Elang emas, yang berasal dari genus elang sejati, punya tubuh yang besar, di mana panjang tubuhnya mencapai 1 meter, lebar sayapnya mencapai 2 meter, dan beratnya antara 3 hingga 6 kg, dengan rekor paling besar mencapai 7,7 kg. Sementara elang potak, yang merupakan jenis elang laut, juga tidak kalah besar. Mereka punya tubuh dengan panjang mencapai 1 meter, lebar sayap mencapai 2 meter, dan beratnya antara 3 hingga 6 kg, dengan rekor terbesar mencapai 7 kg. Jika kita perhatikan ukuran keduanya, sebenarnya mereka ada di level yang seimbang, entah dari dimensi atau beratnya. Tapi dengan rekor yang ada, elang emas masih sedikit lebih besar daripada elang potak. Entah jika nantinya ada rekor baru yang menunjukkan ukuran elang potak yang lebih besar dari elang emas. Dari perbandingan ukurannya, elang emas menang tipis. Elang emas memiliki penampilan yang gagah. Warna utamanya adalah coklat tua dengan perpaduan warna hitam, putih, serta keemasan sesuai namanya. Jika kita melihat dari jauh, penampilannya biasa saja, seperti beberapa jenis elang lain. Tapi jika kita melihatnya dari dekat, maka kita akan menyaksikan sosok yang gagah dan berwibawa. Tidak berbeda jauh dengan elang emas. Elang potak punya rupa yang mirip. Perbedaan paling jelas ada pada warnanya. Elang potak punya warna utama yang lebih gelap dan pekat. Ekor dan kepalanya berwarna putih. Itu adalah ciri khas yang membuatnya menarik perhatian. Dengan perpaduan warna yang pas, elang potak jadi salah satu elang dengan penampilan yang paling menarik perhatian. Dari perbandingan penampilannya, elang potak menang. Motif bulu yang mereka miliki tentu lebih menarik. Keduanya adalah burung dengan kecepatan yang tinggi. Mereka biasanya melayang tinggi di udara dengan gagahnya. Keberadaannya di langit jadi pemandangan yang menarik perhatian manusia, tapi jadi ketakutan tersendiri bagi beberapa hewan yang merasa terancam dengan kehadiran para elang. Elang emas jadi salah satu burung dengan kecepatan tertinggi. Mereka hanya kalah cepat dari peregrine falcon dan shaker falcon. Kecepatan elang emas bisa mencapai 322 km per jam ketika meluncur tajam, sementara kecepatan standarnya sekitar 129 km per jam. Tentu elang potak kalah cepat, karena kecepatan tertinggi mereka ketika meluncur hanya sekitar 160 km per jam, sementara kecepatan rata-ratanya di kisaran 70 km per jam. Elang emas bukanlah jenis elang yang terbiasa memburu ikan, meski mereka bisa. Tapi dalam kondisi tertentu, mereka juga sering kedapatan berada di dalam air. Elang emas bisa berenang, tapi jarang melakukannya. Kondisi habitat serta kepentingan mereka di dalam perairan membuatnya jarang melakukan kegiatan di dalam air. Tentu kemampuan elang emas kalah jauh dari elang potak yang merupakan jenis elang laut. Elang potak bukan hanya bisa berenang, mereka bahkan jadi salah satu pemburu yang aktif di permukaan air. Beberapa kali elang potak memburu ikan dan hewan lain yang ada di permukaan air. Kemampuannya di perairan memang luar biasa. Sebenarnya, kedua elang ini dianggap sebagai jenis burung soliter yang hidup sendiri. Mereka hanya berkumpul dengan pasangan, serta buah hatinya saja. Tapi dari beberapa bukti yang ada menunjukkan sebuah perbedaan kecil, di mana elang potak ternyata punya kehidupan sosial yang lebih baik. Elang potak biasanya hidup berdua bersama pasangannya, tapi dalam kondisi tertentu, mereka sering kedapatan berkumpul bersama dalam jumlah yang lumayan banyak. Bahkan ketika ada makanan melimpah, elang potak juga bisa saja makan bersama. Selain berkumpul dengan jenisnya sendiri, beberapa kali elang potak terlihat berkumpul dengan burung lain atau bahkan hewan lainnya. Mereka adalah burung yang percaya diri dan bisa berbaur dengan hewan lain di sekitarnya. Tentu saja, perbandingan ini dimenangkan oleh elang potak.
elang emas punya persebaran yang sangat luas dan membuat menu makan mereka sangat beragam. Biasanya, elang emas memburu hewan kecil seperti tikus, kelinci, kadal, atau bahkan tupai. Mereka juga diketahui memburu mangsa besar dengan ukuran yang tidak berbeda jauh dengannya. Beberapa burung juga jadi targetnya, bahkan para pesaingnya, seperti burung hantu atau bahkan jenis elang lainnya juga kadang diburu. Menu makannya memang sangat beragam. Sementara elang potak, sebagian besar makanannya adalah ikan, lalu burung lain, mamalia kecil, dan lain sebagainya. Habitat elang potak yang ada di Amerika Utara, serta kehidupannya sebagai elang laut, membuat menu makan mereka lumayan terbatas. Dalam perbandingan menu makannya, elang emas menang dengan menu makan yang lebih beragam. Serangan keduanya hampir sama. Mereka biasanya terbang di sekitar mangsa yang ada di daratan atau mendekati mangsa yang terbang di sekitarnya. Saat ada dalam jarak jangkauan, mereka meluncur cepat, menyerang dengan cengkraman kaki bercakarnya. Jika mangsanya kecil, mereka langsung mengangkatnya ke udara. Tapi saat menangkap mangsa yang lebih besar, mereka akan menahan mangsa di tanah dengan membebaninya serta melukainya dengan cakar tajam. Berbeda lagi jika mangsanya adalah ikan. Mereka biasanya meluncur ke permukaan air dan menangkap mangsa dengan cengkraman kakinya. Ada yang langsung diangkat dan dibawa terbang, dan ada pula yang dibawa ke daratan dengan cara menyeretnya sembari berenang. Kemampuan berburu keduanya ada di level yang sama. Keduanya adalah pemangsa puncak yang tidak punya pemangsa alami, tapi ketika masih kecil, mereka sering diburu oleh pemangsa lain yang bisa menjangkau sarangnya. Di alam liar, keduanya mampu bersaing dengan para pesaingnya. Beberapa musuh alami mereka adalah beruang, serigala, jakal, rubah, burung pemangsa lain, burung vultur, dan lain sebagainya. Sejauh ini, mereka ada di level yang sama, di mana posisinya adalah sosok yang tangguh dan ditakuti oleh banyak hewan. Mereka adalah raja udara di habitatnya masing-masing. Sebagian besar dibiarkan hidup bebas, sebagian lain dipelihara oleh manusia, sementara ada pula yang diburu oleh para pemburu. Keduanya dikagumi oleh banyak orang, entah karena penampilannya yang gagah ataupun karena kehebatan mereka. Sejak dulu kala, keduanya sudah jadi bagian dari perkembangan manusia. Mereka sudah dikenal luas, bahkan oleh orang yang jauh dari habitatnya sekalipun. Tapi dengan persebaran yang lebih luas, elang emas punya posisi yang lebih terkenal daripada elang potak yang habitatnya terbatas di Amerika Utara saja. Elang emas jadi hewan nasional dan simbol penting bagi beberapa negara. Mereka juga sudah ada di berbagai peninggalan sejarah manusia. Dalam perbandingan ini, elang emas menang. Ada beberapa pertemuan di antara keduanya, biasanya terjadi di Amerika Utara. Pertemuan mereka biasanya berakhir dengan pertarungan. Alasan utamanya karena perebutan mangsa, tapi tak jarang mereka bertarung demi wilayah kekuasaan. Lalu, siapa yang menang? Ketika terjadi bentrok antara dua jenis elang ini, peluang menangnya sama besar. Elang emas pernah mengalahkan elang potak juga pernah mengalahkan elang emas. Pemenangnya tergantung kondisi mereka. Jadi hasilnya imbang, di mana mereka punya kesempatan yang sama besar untuk mengalahkan lawannya jika harus bertarung 1 lawan 1. Dari beberapa perbandingan yang ada, elang emas unggul dari ukurannya, kecepatannya, jenis makanannya, serta hubungan dengan manusia. Sementara elang potak unggul dari penampilannya, kemampuan berenangnya, serta kelompoknya. Jadi hasil akhirnya, elang emas unggul tipis dari elang potak. Dengan catatan, elang potak bisa saja menang jika nantinya ditemukan yang ukurannya lebih besar dari elang emas. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton, dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan.